Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Takmir Masjid At-Taqwa dan Majelis Taklim Ahad Pagi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keikhlasan, keistiqomahan, mendapat kemudahan dalam segala upayanya untuk senantiasa melayani masyarakat, mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang kami hormati pula para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan juga senantiasa sehat, senantiasa diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hari Ahad itu kalau anak muda jogging, lari, jajan di alun-alun, nggih. Kalau masih muda. Kalau sudah tua, kita jalan-jalannya ke taman-taman surga. Jadi semakin tua naik kelas gitu ya. Jadi kalau yang muda-muda jalan-jalannya di taman alun-alun, ya yang sudah mulai tua-tua jalan-jalannya di taman-taman surga. Tadi saya berangkat ngajak istri dan anak, itu di belakang ada istri saya dan dua anak. Anak saya tanya, kita mau jalan-jalan kemana toh Bah? Saya bilang jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan ke taman surga. Karena majelis ilmu itu adalah halqatun min halaqid jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan kita dianjurkan mampir ya, mampir ya. Kalau lewat ada pengajian, mampir gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mendapat tugas untuk menyampaikan sirah nabawiyah, dan saya merencanakan 10 pertemuan atau paling mentok 12 pertemuan dari awal sampai akhir selesai. Nanti kita anggap ini adalah sirah level 1 gitu ya. Jadi sirah level 1 itu hanya fokus kepada informasi-informasi singkat berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah SAW. Jadi ini hanya urutan peristiwa dari awal ke akhir. Nanti ada sirah yang lanjutan mulai kepada fikih sirah. Fikih sirah itu nanti dalam setiap kejadian kita berusaha untuk mengambil hikmahnya. Ya kira-kira seperti 2 atau 3 bulan yang lalu saya pernah menyampaikan. Nah gitu, kira-kira seperti itu. Nah untuk pagi hari ini saya ringkaskan sirah nabawiyah, kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi sampai sebelum kenabian. Berarti ini sirah nabawiyah tapi belum jadi Nabi ya. Kita perlu untuk mengetahui dulu kondisi Arab bahkan dunia secara umum sebelum kenabian, supaya kita bisa mengkomparasi, membandingkan bagaimana toh keadaan dunia sebelum Islam dan setelah Islam. Nah, kita kan selalu harus membuat apa? Before and after, sebelum dan sesudah. Ini Masjid At-Taqwa. Dulu sebelum ada pengajian seperti apa, setelah pengajian seperti apa. Masyarakat di suatu komunitas kampung sebelum ada pengajian dan setelah ada pengajian, ada tidak peningkatannya? Sama saja meningkat atau justru menurun. Karena ada pengajian yang diselenggarakan tetapi justru menurunkan kualitas masyarakat. Itu pernah kami diskusi dengan tokoh di satu desa, kemudian cerita kenakalan-kenakalan, kemudian beberapa penyakit masyarakat muncul itu justru setelah ada kegiatan
ya agama itulah ya. Isinya bukan ngaji juga, saya tidak menyebut pengajian, tapi kegiatan yang dibalut agama. Tetapi kemudian malah ada tongkrongan remaja, pemuda-pemudi pada mabuk, pada ngelayap sampai malam hari, kemudian pawai-pawai sepeda motor dan sebagainya. Nah, sehingga berarti kegiatan yang bernuansa agama tetapi malah berdampak negatif kepada masyarakat. Nah, ini saya sudah siapkan ringkasannya, panjenengan ini sudah berarti kira-kira nah ini ringkasan kira-kira 80 halaman ya, 80 halaman satu pertemuan. Ini singkat saja. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi sampai sebelum kenabian. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang kondisi agama-agama di dunia pada masa itu. Jadi agama-agama di dunia itu banyak ya, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau, setiap benua, setiap negeri, setiap kerajaan memiliki agama yang berbeda-beda. Ketika Nabi Muhammad diutus, di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Syekh Ali Hasan An-Nadawi menyebutkan ada 1 juta dewa yang disembah di India. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu diutus, di India itu jumlah dewanya itu mencapai 1 juta. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 1 juta. Bayangkan Pak, penduduknya menyembah dewa yang luar biasa banyak. Dewa itu setiap ada urusan ada dewa tersendiri. Panjenengan bisa nonton film itu yang menyindir masalah itu, judulnya PK. Cari di YouTube film PK. PK itu Amir Khan, Islam tapi ya Islam sana lah itu ya. Itu filmnya itu menyindir tentang kepercayaan orang India. Jadi batu dikasih oret-oret warna merah sama putih, dikasih bunga sama kemenyan, dikasih di pinggir jalan. Ditunggu nggak nyampe setengah jam orang lewat langsung nyembah-nyembah. Pokoknya asal ada ciri-ciri merah, ada putih-putih dikit itu dianggap sebagai dewa. Itu orang India. Nah adapun di Arab sendiri ya, awalnya bangsa Arab itu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama tauhid. Ini sejarahnya insya Allah di pengajian-pengajian masuk Dzulhijjah sudah banyak. Jadi cerita tentang asal-usul sejarah Ka'bah. Nabi Ibrahim yang menikah dengan Sarah sampai puluhan tahun tidak memiliki putra, bahkan usia Ibrahim sudah 86 tahun, Sarah sudah 76 tahun. Kemudian Sarah menyuruh Ibrahim untuk menikahi Hajar gitu ya. Ini poligami tapi yang nyuruh istri pertama loh Pak. Kira-kira ibu-ibu ada yang mau begitu enggak? Saya nunggu istri saya nawari saya ini, ada di belakang itu. Nah, kemudian menikah dengan Hajar, Allah izinkan punya putra namanya Ismail. Masih menyusu diajak untuk hijrah, eksodus, pindah lokasi dari Palestina menuju ke Mekah. 1.300 km jalan kaki gendong bayi abang. Bayi Syekh Abang disusoni digendong jalan kaki 1.300 km. Nah, kemudian ditinggallah Hajar dan Ismail di Mekah. Nah ini kisah masa lalunya gitulah. Kemudian Ismail tinggal di Mekah bersama ibunya, kemudian menikah dengan Arab Jurhum namanya. Arab Jurhum kemudian berketurunan seterusnya sehingga bangsa Arab dikenal sebagai keturunan Ismail. Ya, persilangan dengan Arab Jurhum, suku Arab tua gitu ya. Nah sehingga bumi Mekah itu awalnya beragama tauhid, warisan dari Ibrahim dan Ismail. Hanya saja setelah Nabi Ismail itu tidak ada nabi. Dari keturunan Ismail tidak ada yang jadi nabi. Semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim adalah jalur keturunan Nabi Ishak. Maka bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu merasa jumawa, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, lebih tinggi daripada orang-orang Arab. Karena apa? Karena mereka adalah keturunan bangsa Nabi.
Maka mereka menolak kenabian Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari jalur Israel, bukan dari Nabi Ya'qub alaihi salam, tetapi dari Nabi Ismail. Nah, sehingga karena kesombongan itu menolak ajaran Islam. Bahkan beberapa saya baca literatur di masa Nabi berdakwah, ya 23 tahun berdakwah, Yahudi yang masuk Islam sepanjang hayat Nabi Muhammad itu hanya 6. Kalau Nasrani banyak. Sampai sekarang pun jarang Yahudi masuk Islam. Nasrani banyak. Tapi orang Islam masuk Nasrani juga banyak. Jadi kayaknya ini persilangan gitu ya. Nah, kembali ke ini ya. Karena tidak ada nabi-nabi, nggak ada yang mengingatkan, sehingga kemudian mulai ada penyimpangan. Jadi sejak zaman Nabi Ismail sampai dengan zaman Nabi Muhammad itu mungkin sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Maka kemudian mulai menyimpang. Nah, penyimpangannya menurut penelitian disebutkan di sini, ya, awalnya beragama tauhid, namun kemudian mereka mulai lalai dan jauh dari ajaran yang benar, bahkan mulai menyembah berhala semenjak Amr bin Lu'ay al-Khuzai membawa berhala Hubal dari negeri Syam. Jadi Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini tokoh di bangsa Quraisy yang satu ketika melakukan perjalanan ke Syam, ternyata di Syam melihat orang-orang Syam itu menyembah berhala. Hubal itu sebenarnya adalah orang solih, ya gampangannya kiai, ulama, wali di negeri Syam. Karena kesolihannya dikenang oleh masyarakatnya, kemudian dibuatlah simbolnya berupa patung, dimuliakan, didatangi, orang berdoa di situ, orang bawa mungkin berkatan dan sebagainya. Dilihatlah oleh Amr bin Lu'ay itu, wah ini bagus ini, memuliakan orang soleh supaya dikenang teladannya. Kemudian ditiru sama Amr bin Lu'ay, patungnya, ya biasanya kalau ada tempat-tempat ibadah itu kan berarti biasanya juga menjual souvenir-souvenir, ya? Souvenir kan. Jadi kalau dengan tindak ke makam-makam ataupun tempat-tempat ibadat seperti itu yang keramat-keramat itu biasanya ada souvenir-souvenir. Nah, souvenirnya termasuk miniatur patung Hubal. Dibawalah sama Amr bin Lu'ay ke Mekah. Kemudian karena dia tokoh yang didengar dan dihormati, ketika dia bawa patung itu kemudian dibilang kepada orang-orang Mekah, ini saya lihat di sana bagus sekali, caranya begini, diajarkan. Kemudian orang-orang mulai mengikuti dan mulai tersebar luas. Maka Hubal ini menjadi patung terbesar di Mekah waktu itu dan tertua. Sebelumnya belum ada patung. Ya, nanti ada Lata, Manat, Uzza dan seterusnya itu setelah Hubal. Hubal ini yang tertua dan merupakan patung yang paling sakral. Bahkan ketika Fathu Mekah, Hubal itu di luar Mekah, yang masih ada satu patung Hubal di luar Mekah, yang kemudian untuk menghancurkannya itu harus orang khusus, tidak orang sembarangan. Jadi ada jin penunggunya kayaknya. Nah, itu ada kisahnya nanti insya Allah ketika Fathu Mekah. Nah, kemudian menyebarlah penyembahan kepada berhala itu sampai ketika zaman Nabi jumlah berhala itu mencapai 300 lebih patung yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, ini foto itu hanya hiasan ya, ini jangan dibayangkan oh biyen Ka'bah kaya ngono, enggak ya, ini hanya hiasan. Karena enggak mungkin ada foto zaman itu ya, ini cuma hiasan supaya tidak kosong. Ya minimal jenengan meresani teng mriku napa? Gambare gitu ya, kalau enggak terbaca tulisannya. Kemudian yang kedua, kondisi sosial. Ini mohon maaf tulisan Arabnya kacau ya, setelah dikonvert ke PDF. Bangsa Arab terbagi dalam suku-suku dan kelas-kelas sosial. Kehidupan bangsawan dengan rakyat jelata apalagi budak sangat bertolak belakang. Fanatisme kesukuan sangat kuat dan terjadi persaingan antar suku yang ada. Kelompok sesama suku selalu dibela tanpa peduli perbuatannya benar atau salah. Sehingga ada ungkapan di bangsa Arab waktu itu, unsur ahoka dzaliman au madzluman. Jadi fanatisme kesukuan kuat sekali. Pokoknya angger sedulur seterah salah bener dibelani. Itu orang Arab. Jadi kalau satu suku pokoknya dibela.
Meskipun saudara atau teman sesukunya itu yang salah. Misalkan orang satu sukunya itu merampok suku sana, kemudian perang, teman satu sukunya yang dibela. Maka ada ungkapan di bangsa Arab, unsur akhaka dzaliman au madluman. Bantulah saudaramu baik dia itu zalim ataupun dia terdzalimi. Salah bener sing penting boloku tak belani. Nah, kita warga Muhammadiyah jangan begitu. Warga Muhammadiyah kok ada orang Muhammadiyah salah, ya salah. Nggak boleh asal Muhammadiyah dibela, nggak bisa begitu. Beberapa tahun yang lalu kita ngadvokasi teman Kokam yang melakukan penistaan atau provokasi kepada tokoh saudara kita sebelah. Jadi kiainya atau gusnya itu dihina. Ya, sebelum kita mengadvokasi di polisi, kita ingatkan dulu teman kita. Berjanji tidak mengulangi, tidak merendahkan saudara seiman, jangan memprovokasi orang, baru kemudian kita proses di Polres waktu itu. Ya, ada terjadi seperti itu. Ya karena mungkin semangatnya tidak terkontrol sehingga kemudian melampaui batas. Nah, unsur akhaka dzaliman au madluman, bantulah temanmu, saudaramu meskipun dia itu zalim ataupun dizalimi. Nah, ini enggak benar. Ungkapan itu di masa Islam masih dipakai di zaman Nabi Muhammad, tetapi maknanya diubah. Jadi satu ketika Rasulullah itu bersabda dengan kata-kata ini, unsur akhaka dzaliman au madluman, sehingga para sahabat itu di Madinah heran. Nansuruhu idza kana madluman. Wahai Rasulullah, kami akan tolong saudara kita kalau dia terzalimi. Fa kaifa nansuruhu idza kana dzaliman? Terus gimana kita menolong kalau dia itu orang yang zalim? Masa orang zalim kok ditolong kezalimannya, gitu kan? Kemudian Rasulullah mengatakan, tahjizuhu au tamna'uhu minadz-dzulmi fadzalika tansuruhu. Kamu mencegahnya atau melarangnya berbuat kedzaliman, itulah cara menolongnya. Nah, gitu. Jadi maknanya dirubah. Kata-katanya sama tapi maknanya dirubah. Cara menolong orang yang zalim itu mencegahnya dari kedzaliman agar dia selamat dari dosa. Maka itulah yang kita kenal juga dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, perlakuan kepada wanita sangat zalim. Lelaki bebas poligami tanpa batas. Wah, ini kan kok kita hidup zaman sekarang ya, poligami dibatasi 4. Dibatasi aja kita nggak mampu, apalagi nggak dibatasi gitu. Ya. Nah, jadi lelaki bebas poligami tanpa batas, perzinaan menjadi perbuatan yang dianggap lumrah. Pernikahan zaman jahiliyah itu ada beberapa macam. Hanya satu yang dilegitimasi atau disahkan sampai zaman Islam sekarang. Ada calon mempelai perempuan, ada calon mempelai laki-laki, ada wali pihak wanita, kemudian saksi, lalu mahar, kemudian resepsi. Walimatul urs. Dulu zaman jahiliyah juga ada seperti itu, tapi ada model yang lainnya. Ada model di mana seorang wanita akan memasang bendera di depan rumahnya sebagai tanda siapa lelaki yang pengen jadi pasangan wanita itu boleh menginap di situ, boleh tidur di situ. Sampai kemudian si wanita nanti akan bermalam dengan beberapa lelaki, kemudian hamil, kemudian melahirkan. Setelah lahir bayinya dibawa ke dukun, kemudian dukun itu melamar siapa bapaknya. Kemudian bapaknya dipanggil, maka bapaknya tidak bisa dan tidak boleh menolak. Ini anakmu. Baru kemudian nanti menikah dengan bapak yang ditunjuk oleh ahli nasab, oleh dukun atau dukun itu. Salah satu bentuk pernikahan zaman jahiliyah. Ada nggak di sini yang seperti itu? Kira-kira ngeri atau bagus itu kalau seperti itu? Ngeri ya? Itu campur aduk itu. Mungkin puluhan bahkan ratusan lelaki ikut gitu ya. Yang seperti yang ikut andil, ya tetap secara nasab ya
genetiknya tetap hanya satu itu, yang lain anu ya. Tapi jelas itu adalah satu cara yang kotor nggih. Nah, cara seperti ini ternyata di Indonesia ada, Pak. Di Kalimantan ada satu suku Dayak itu melakukan cara seperti ini. Jadi perempuan ketika mau mencari suami itu dia akan menempati satu gubuk khusus, lalu laki-laki akan bergantian setiap hari masuk ke gubuk itu. Kemudian nanti istri itu boleh memilih mana yang dianggap paling jantan gitu kira-kira. Nah itu ada. Saya pernah lihat di televisi, bukan di YouTube, waktu itu masih televisi. Tidak tahu saya televisi apa waktu itu. Nah, kemudian bahkan seorang lelaki bisa saja menyuruh istrinya tidur dengan laki-laki untuk memperoleh keturunan yang unggul. Jadi karena laki-lakinya mungkin kurang gagah, kurang dhuwur, kurang mancung, kurang sip gitu, hanya istrinya karena dek karo sing gagah kae engko ben anake dhewe gagah, perbaikan keturunan. Saya walaupun ya ganteng sih saya, Pak. Ya, walaupun gantengnya mungkin agak kurang gitu ya, tapi ganteng lah gitu ya. Mungkin kurang gagah, kurang gede, itu enggak akan pernah saya menyuruh istri itu untuk melakukan seperti itu. Karena dek karo sing gagah kayak enggak. Nah, ini bangsa Arab dulu seperti itu demi mendapatkan keturunan yang dianggap lebih baik. Bayangkan, Pak. Nah, itu dianggap lumrah. Ada enggak praktek zaman sekarang yang seperti itu? Ada. Jepang, menurut beberapa yang saya baca, ini saya kurang tahu validnya bagaimana. Katanya Jepang itu sejak setelah Perang Dunia Kedua itu kemudian melakukan manipulasi genetika atau perbaikan genetik. Aslinya orang Jepang itu katanya pesek-pesek, pendek-pendek. Tapi sekarang terus putih-putih, mancung-mancung, gagah-gagah, ayu-ayu, ganteng-ganteng. Nah, katanya melakukan persilangan dengan genetika Eropa. Siapapun suaminya tapi sperma yang ditanam dari Eropa itu. Wallahu alam ya, ini cuma saya baca, entah kenyataannya, tapi wong sampai sekarang memang Jepang itu tidak terlalu peduli nasab. Gitu ya, tidak peduli nasab. Enggak ada istilah nasab-nasaban. Nah, itu. Kemudian kelahiran bayi perempuan dianggap aib sehingga mengubur bayi perempuan dilakukan demi membuang aib. Jadi kalau istrinya hamil ya itu dirawat, begitu lahirnya bayi perempuan itu dirahasiakan, kemudian diam-diam bayinya dikubur, jangan sampai ketahuan melahirkan bayi perempuan. Kalau laki-laki dibanggakan, diumumkan, kemudian akikohan. Kalau perempuan malu. Nah, ini menjadi beban berat ketika apa? Rasulullah putranya 7, 6 dari Khadijah, yang lahir, yang bertahan hidup hanya yang perempuan, yang laki-laki meninggal semua. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim juga meninggal. Rasulullah putri-putri semua yang bertahan hidup sampai dewasa, sampai-sampai dijuluki atau diejek oleh Abu Jahal dengan ejek-ejekan Nabi Muhammad itu mandul, disebut mandul. Mandulnya orang Arab itu apa? Ketika nggak punya anak laki-laki, karena kalau nggak punya anak laki-laki nasabnya putus. Heri Sunario bin Juwari bin Kromo bin Condro bin bapak kabeh, gitu kan? Nah kalau ibu enggak, tapi ternyata dibalik sama Allah justru Nabi Muhammad anaknya wedok ning nasabnya dikenang sampai sekarang, walaupun melalui jalur Fatimah. Dzurriyyatun Nabi Muhammad kan para Habib itu ya, Habib Syarif itu kan sampai sekarang. Nah malah sing ngece, sing diputus nasabnya. Siapa yang mau ngambil nasabnya Abu Jahal? Ada nggak dari jamaah Masjid At-Taqwa? Apa ada yang bangga, aku keturunan Abu Jahal aku? Ya itu malah malu sekarang. Nah, orang bangga sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, meskipun kemarin menjadi perselisihan tentang keaslian nasabnya. Muhammadiyah tidak mempermasalahkan itu. Nah,
Kemudian minuman khamar dan perjudian juga hal yang lumrah di masyarakat Arab serta berbagai penyimpangan dan kesesatan. Jadi orang Arab itu judi dan khamar itu menjadi kemuliaan. Kenapa kok judi jadi kemuliaan? Karena orang yang menang judi biasanya terus syukuran. Wong sing paling kerep syukuran mesti sing paling dimulyake karo tanggane. Jenengan mbuh sregepe kados napa li salat jamaah li pengajian tapi ra tau weh-weh. Ra tau bagi-bagi, ra tau masak-masak, ra tau olah-olah, mesti tetep diarani medit. Tanggane jenengan senajan ora tau salat, ora tau jamaah, ora tau ngaji, ning seneng weh-weh insyaallah dadi lurah, dadi pejabat itu. Jadi rumus singkat mau jadi orang mulia adalah jadilah orang yang dermawan di tengah masyarakat. Nah, orang Arab itu kalau menang judi terus syukuran. Akhirnya semakin sering judi semakin mulia. Khamar juga begitu. Ketika pesta-pesta syukuran menang judi dihidangkan khamar, semakin mabuk semakin dermawan. Kenapa? Enggak sadar dijaluk ya apa wae langsung dinehke. Maka Islam tidak menutup mata bahwa dalam judi dan khamr itu ada manfaat. Fihima manafi'ul linnas. Di dalam judi dan khamr itu ada manfaat. Kenapa kok ada kalimat fihima manafi'ul linnas? Soalnya wong Arab ketika dilarang untuk judi dan khamr ngeyel. Lah apa to salah judi wong duitku dhewe kok menang aku siap, kalah ya aku rapopo gitu kan. Makanya no manfaate tetapi wa ismuhuma akbaru min nafihima tapi dosanya madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Kita enggak menafikan bahwa dalam judi dan khamr itu ada manfaatnya, tetapi dosanya madorotnya lebih besar. Kemarin saya baca berita salah satu yang menjadi bahaya laten sekarang di Indonesia adalah judul. Bahkan ada pengusaha muslim yang luar biasa, bisnisnya dikelola dengan cara syar'i, ya, itu menyampaikan cerita beberapa karyawannya itu terjerat judol dan pinjol. Padahal itu perusahaannya itu mewajibkan karyawannya sholat 5 waktu. Satu kali ketahuan karyawannya tidak sholat wajib, langsung dipecat apapun jabatannya. Tapi senajan sholat wajibnya dijogo ternyata terjerat judul, bahkan nilep duit perusahaan sampai 70 juta untuk judul. Itu 70 juta itu gaji saya selama kira-kira 7 tahun itu. Nah, itu. Masya Allah. Nah ini. Dan judi dan khamar itu selalu beriringan dalam Al-Quran. Selalu beriringan. Karena dampaknya itu sama. Ada adiktifnya, ketagihannya. Nah, kemudian berbagai penyimpangan dan kesesatan ya. Lalu kondisi ekonomi pencaharian utama orang Arab adalah berdagang. Rihlatas syita was-saif. Perjalanan menuju ke Syam dan perjalanan menuju ke Yaman. Nah, jadi pencaharian utama itu berdagang. Adapun Mekah sendiri itu tidak ada industri, Bapak Ibu. Tidak ada industri. Maka komoditas yang diperdagangkan itu bagaimana orang Arab itu? Ya pokoknya nang Syam, dodolan barang saka Yaman, bathi kulaan barang Syam. Terus dodolan teng Mekah, sing barang ora payu nang Mekah didol nang Yaman, barang saka Syam didol teng Yaman. Ngoten niku tok. Wolak-walik. Setahun 2 kali. Itu aja bisa kaya raya. Ya. Nah, kita ini sudah punya pabrik-pabrik tetapi kok yo isih miskin ki kepiye ngono ya. Nah, daerah industri tapi nah, mereka itu enggak punya pabrik, enggak punya industri. Bahkan pedang saja itu buatan Persia atau buatan India. Maka istilah pedang itu sebagai saifun muhannadun. Pedang yang ditempa dari Hind, India. Itu termasuk pedang yang berkualitas waktu itu. Pedang berkualitas Arabnya di Arab waktu itu adalah pedang India dan pedang Persia. Nah, pedangnya Nabi Muhammad jumlahnya ada beberapa ya, ada lebih dari 5, kadang-kadang dipinjam oleh para sahabat.
Salah satu yang paling bagus itu buatan India, pedang Muhannadun, pedang buatan India. Ilmu tempanya itu mungkin sebanding dengan empu gandring di Indonesia mungkin ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian beternak ya, beternak kambing, sapi dan kambing onta, dan kambing onta di sana itu makannya apa? Makanannya di sana apa? Apa rumput gajahan, apa odot, mboten indigo vera apakah jenenge? Lere sede, mboten enten teng mriko lere sede. Dirambanke godhong nangka ora ana godhong nangka. Makannya apa di sana? Makannya lumut. Lumut. Jadi di daerah lembah-lembah itu kalau musim-musim berkabut kan jadi basah batu-batuannya. Nah, itu tumbuh lumut-lumut. Nah, kambing-kambing itu makannya jilati bebatuan. Ya urip kok. Itu, dan bisa menjadi peternak-peternak. Ada juga padang rumput tetapi sangat terbatas. Nah, kemudian bertani ya, di antara pertaniannya ya anggur dan kurma, itu yang utama. Daerah pertaniannya di antaranya Taif, nanti kita akan bahas itu. Taif itu daerah pegunungan, dataran tinggi di sekitar 70 mil dari Mekah, 90 kilo lah kira-kira. Nah, itu daerah pertanian, daerahnya sejuk. Bagi yang umroh dapat bonus ke Taif biasanya nanti bisa naik kereta gantung itu. Nah, itu. Kemudian akhlak dan moral, meski secara umum kerusakan masyarakat sudah parah, namun bangsa Arab masih menjaga beberapa sifat terpuji. Di antaranya kedermawanan. Mereka sangat bangga kalau dianggap sebagai orang yang dermawan. Pemberani, mereka sangat apa ya? Pemberani. Jadi kalau dihina harga dirinya nggak takut mati. Bukan kecing gitu ya, bukan cemen. Mereka pemberani. Jujur, mereka punya harga diri untuk berbohong. Lebih baik saya kehilangan harta, lebih baik saya itu mungkin perang daripada saya harus bohong. Jujur. Sekali orang bohong, terus dikenal bohong, sudah orang nggak mau percaya sama dia. Itu nanti sudah seret rezekine. Bisnis wis do males karo wong sing pusi. Nah, kalau di Indonesia yang menjadi saudagar-saudagar bisnis itu adalah jaringan pembohong. Kalau nggak bohong nggak sukses di Indonesia. Jadi yang jujur ya nasibnya seperti saya. Wah, sombong ini. Jadi kalau jujur itu susah kaya itu ya. Ya, tapi ya ada juga itu ya. Kemudian menjaga kemuliaan, tolong menolong, menepati janji dan lainnya, meskipun kadang ditampakkan dengan cara yang salah. Contohnya, tolong menolong, tapi caranya tadi itu unsur akhoka dzaliman au madluman. Dermawan caranya mabuk atau judi dan seterusnya. Mulia caranya istrinya suruh menginap bermalam dengan laki-laki yang mulia supaya dapat keturunan nasab mulia. Nah, ini jadi cara-caranya sudah salah. Jadi tujuannya bagus tapi caranya salah. Kelahiran Nabi dan pertumbuhan Rasulullah SAW ya. Kelahiran, nasab dan pertumbuhan. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini menurut beberapa versi sejarah itu 9 Rabiul Awal setelah diteliti. Adapun yang masyhur itu tanggal 12 Rabiul Awal. Saya pakai yang diteliti saja, bukan yang masyhur. Ini diteliti oleh beberapa ulama, diantaranya oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum. Ya. Saya pakai yang ini ya, 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal sejak Rasulullah di kandungan. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Keduanya berasal dari suku Quraisy. Ya. Anak saya biasa nyanyi-nyanyi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya itu kan lagu-lagu anak kecil sekarang umur 3 tahun 4 tahun udah pada nyanyi itu. Insya Allah bapak-bapak melangkah hafal. Nah, itu. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nah, ketika lahir Rasulullah dinamai Muhammad oleh kakeknya, nama yang waktu itu masih asing. Nama Muhammad itu asing waktu itu.
belum familiar. Kakeknya Abdul Muthalib namanya Muhammad. Ini ada cerita panjang tapi saya singkat saja. Didoakan dan dikhitan pada hari ke-7. Ini menurut satu pendapat. Jadi ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi itu dikhitan pada hari ke-7 oleh kakeknya atau lahir sudah dalam keadaan khitan. Nah, saya memilih pendapat bahwa Nabi dikhitan pada hari ke-7 oleh kakeknya. Ini lebih sesuai dengan fitrah manusia, karena khitan itu termasuk fitrah manusia dan Nabi Muhammad orang yang paling berhak untuk menjalankan fitrah, sehingga beliau dikhitan pada hari ke-7 oleh kakeknya. Dan akikoh, ya, kalau kita akikohnya 2 ekor kambing, kalau Nabi Muhammad akikohnya 2 ekor unta, gitu ya. Ya, beda level lah kita ya. Kakeknya ini orang mulia dan pemimpin yang sangat dihormati, orang kaya raya. Setelah lahir beliau disusui oleh ibunya yaitu Aminah, juga disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini paman Nabi, punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah itu selain menyusui Nabi Muhammad juga dulu pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, jadi pamannya Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah itu mulai dewasa dan Abu Lahab itu sangat mencintai Rasulullah, Abu Lahab itu sangat mencintai Muhammad, itu sebagai wujud syukurnya Suwaibah itu dimerdekakan secara cuma-cuma karena dulu telah menyusui Nabi Muhammad. Nah, Abu Lahab dulu sangat sayang sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad punya 2 anak perempuan, namanya Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Abu Lahab punya 2 anak laki-laki, ya. Lalu 2 anak laki-lakinya Abu Lahab dinikahkan dengan 2 anak perempuannya Nabi Muhammad. Jadi hubungannya itu ponakan, terus juga besan. Karena Abu Lahab itu sangat suka, sangat sayang, sangat cinta dengan Muhammad sebelum jadi Rasul. Nah, sebelum jadi Rasul. Itu Abu Lahab dulu. Nah, gitu. Kemudian nasab Nabi Muhammad, nasab Rasulullah yang disepakati. Jadi nasab Nabi Muhammad itu ada 3 level. 1 nasab yang disepakati, kemudian nasab yang diragukan, lalu nasab yang sangat diragukan. Nasab yang disepakati adalah nasab dari Nabi Muhammad sampai dengan Adnan, sehingga kita kadang-kadang kalau mendengar orang bersolawat itu Sayyidu waladi Adnan, ya, tuannya keturunan Adnan, itu ya. Adnan itu ya keturunannya Nabi Ismail. Kita urutkan: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kurang B, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini adalah Quraisy. Fihr ini dijuluki sebagai Quraisy. Maka suku Quraisy itu merujuk kepada Fihr. Fihr bin ini Malik, nah kurang K. Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, ini nasab yang disepakati oleh para ulama ahli nasab, ulama ahli sejarah dari Nabi Muhammad sampai dengan Adnan. Berikutnya Adnan sampai Ismail itu terjadi perselisihan apakah sahih atau kurang sahih itu, karena berbagai versi, ada banyak. Lalu dari Ismail Ibrahim sampai dengan Nabi Adam itu juga ada nasabnya, tapi lebih diperselisihkan atau lebih diragukan lagi. Saya nukilkan yang disepakati saja, ya, dari Nabi Muhammad sampai dengan Adnan. Sehingga secara nasab Rasulullah dikenal berasal dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Quraisy itu Fihr bin Malik tadi. Kakeknya Abdul Muthalib adalah pewaris kekuasaan Hashim, mengelola Ka'bah dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Abdul Muthalib itu nama aslinya adalah Syaibah. Ini ada cerita. Jadi Hashim berarti kakek ketiganya Nabi, ya, atau kakek keduanya Nabi.
Hashim bin Abdi Manaf itu suatu ketika melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu ke utara, dari Mekah ke Syam itu ke utara. Jaraknya kira-kira 1.300 atau 1.000 km lah. Melewati Madinah, kemudian mampir di Bani Najjar. Sambil mampir di Bani Najjar menikah. Benak banget nggih, mampir tok rabi kok wong biyen nggih. Kula pun mampir teng Banjarnegara 6 tahun. Nah, tapi saya sudah menikah ya, sudah punya istri, sudah punya anak. Nah, mampir di Bani Najjar Madinah, waktu itu namanya Yasrib, menikah dengan gadis di situ, kemudian ditinggal istrinya dalam keadaan hamil, ditinggal ke Syam. Ternyata di Syam meninggal dunia Hashim itu. Hashim meninggal dunia, istrinya di Madinah. Nah, orang-orang Mekah itu tidak tahu kalau Hashim ternyata sempat menikah di Madinah dan istrinya hamil, sehingga Abdul Muthalib itu lahirnya di Madinah. Nama aslinya Syaibah. Ketika lahir di rambutnya sudah ada ubannya, rambutnya sudah ada yang putih. Dalam bahasa Arab, rambut putih atau uban itu adalah Syaibah. Maka anaknya terus dikasih nama Syaibah. Nah, wong Jawa kan kadang-kadang nggih ngoten nggih. Metu lahir kok ana tompele jenenge tompel. Nah, itu. Metune tanggal 1 Muharram, malam tanggal 1 Muharram jenenge Muhroji. Muharram suro tanggal 1. Waduh. Nah, itu. Jadi wong-wong biyen kan ngoten-ngoten dikait-kaitkan dengan keadaan zaman itu. Kalau gadah tangga niku asmane Sukar. Sukar itu kan artinya apa? Susah gitu ya. Susah itu. Saya terus tanya, "Pak, jenengan lahir riyen saya prihatin apa, Pak? Kok asmane Sukar?" Ora Mas, aku ki mbiyen ngene. Arep dijak nang dukun bayi, nang dalas wis lahir. Ada itu diajari sukar ke susu mekakar. Jadi nang dalan wis ngatang-ngatang lahir nang pinggir dalan. Nama dianai sukar. Ini cerita saja ya. Jadi wong biyen niku ngarani jeneng niku ngoten niku. Nah, ini Syaibah karena lahir ada ubannya. Tumbuh sampai kira-kira usia ghulam mungkin 8 tahun 9 tahun. Sampai kemudian ada saudaranya Hashim namanya Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Adiknya Hashim mampir di Madinah, terus dengar kabar, dengar berita bahwa kakaknya ternyata sempat menikah di situ dan punya anak. Anaknya masih hidup. Dicari, ketemu, terus dibawa pulang ke Mekah, diboncengke. Cah cilik umur 8 tahun, 9 tahun diboncengke, dibawa ke Mekah. Kebiasaan orang Mekah kalau pulang dari Syam kok membawa orang asing itu adalah budaknya. Budak itu dalam bahasa Arab abdun. Nah, ini Al-Muthalib pulang dari Syam bawa anak, dikira anak itu budaknya Muthalib. Maka orang-orang Arab kemudian menyebut, oh itu Abdul Muthalib, itu budaknya Al-Muthalib itu. Padahal jeneng asline Syaibah. Nah, terlanjur nama itu familiar di masyarakat Arab sehingga sampai tuanya dipanggil dengan Abdul Muthalib. Aslinya namanya Syaibah. Anaknya Hashim, bukan anaknya Muthalib. Nah, ini cerita sedikit saja. Maka Nabi Muhammad punya garis nasab dari jalur mbah putrinya sampai ke Madinah. Ini pula yang menjadi cikal kemudian ketika hijrah Bani Najjar dari Madinah, termasuk yang pertama-tama menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi penting Pak, kita punya nasab dari mana-mana itu. Kiai Dahlan dulu punya nasab juga dari beberapa kota, itu. Sehingga penyebaran Muhammadiyah jadi lebih mudah. Ya. Kemudian tumbuh di Bani Sa'ad. Rasulullah kemudian disusukan kepada Halimah binti Abi Du'aib dari suku Sa'ad yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Ya. Selama 4 tahun, kudune nyusoni kan ming 2 tahun nggih Pak. Tapi wong Halimah niku sayang banget, tresno banget kalih Muhammad. Wong bocah niku nyenengke, manut nyenengke, bagus resikan.
gampang diandani ya. Akhirnya kemudian setelah 2 tahun disapih, Halimah minta izin kepada Aminah, nek pareng niku kersane Muhammad tesih manggen teng Bani Sa'ad, kula mboten dibayar mboten napa-napa, mboten saged sesa dipundhut. Nah ternyata diizinkan kemudian tinggal di Bani Sa'ad sampai usia 4 tahun, lalu terjadi peristiwa syaqqus sadri, pembelahan dada. Nabi Muhammad lagi main sama anak-anak kecil, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam wujud manusia. Nabi Muhammad ditangkap, dibaringkan, dilumahke, disigar dadane, dijipuk jantunge. Cah cilik sing pada nonton langsung mlayu girap-girap. Langsung wedi bali teng kampung, kutila Muhammadun. Muhammad dibunuh. Penduduk di Bani Sa'ad itu kemudian berbondong-bondong menuju ke lapangan, dilihat Nabi Muhammad dalam keadaan pucat pasi, di dadanya ada bekas jahitan, bekas dibelah. Jadi di dada Nabi itu ada bekas pembelahan dada. Beliau mengalami pembelahan dada 2 kali. 1 kali ketika umur 4 tahun, Jibril datang, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian ini ada bagian setan pada dirimu, dicuci dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dikembalikan lagi, dijahit. Wah, itu udah ilmu bedah level malaikat ya. Kalau kita nggak bisa begitu. Pembelahan yang kedua ketika akan naik ke Sidratul Muntaha, itu juga dibersihkan lagi hatinya. Nah, kita mungkin banyak maksiat karena belum pernah dibelah dadanya. Nah, itu. Kemudian hidup bersama ibunda ya, setelah 4 tahun terjadi pembelahan dada, lalu dikembalikan terpaksa ya. Rasulullah tinggal bersama ibundanya sekitar 2 tahun saja ya, sampai ketika dalam perjalanan pulang dari ziarah ke Yathrib atau Madinah, ibundanya meninggal di desa Abwa. Jadi ketika itu diajak menuju ke Bani Najjar, kemudian mau pulang ke Mekah, ternyata di tengah perjalanan ibunya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Niki mboten gambare Abdul Muthalib nggih, niki mung jipuk teng Google. Mboten saya. Ya, jadi ini ada filmnya, soalnya ada film judulnya Abdul Muthalib. Nah, ini tokohnya, pemerannya, aktornya itu ya. Nah, kakeknya kemudian yang mengasuh Nabi Muhammad ya. Kakeknya sangat iba dan sayang kepada Rasulullah, apalagi mengingat kondisi beliau yang yatim piatu, dalam kondisi masih kecil. Ya, umurnya masih 6 tahun, yatim piatu. Rasulullah mendapat curahan perhatian dan kasih sayang yang besar dari sang kakek yang merupakan tokoh paling dihormati di suku Quraisy. Jadi kakeknya ini tokoh yang paling dimuliakan, paling dihormati ya. Sehingga Nabi Muhammad itu sering main-main di singgasananya siapa? Abdul Muthalib. Dan itu dibiarkan oleh beliau dan oleh orang-orang. Kalau orang lain nggak boleh, khusus Nabi Muhammad dibolehkan. Nah, maka Nabi Muhammad kecil itu sudah biasa bergaul atau ada di lingkungan tokoh-tokoh besar. Kalau rapat di Darun Nadwah, jadi di Mekah itu ada DPR-nya, Dewan Perwakilan Rakyatnya atau MPR-nya itulah. Namanya Darun Nadwah. Orang Mekah, orang Quraisy ya, itu kalau rapat memutuskan kemaslahatan di Darun Nadwah itu. Nah, Nabi Muhammad waktu masih kecil biasa keluar masuk Darun Nadwah. Itu ibaratnya kita punya anak kecil umur 8 tahun, wis biasa mlebu metu kantor DPRD, kan? Jadi wis biasa karo wong-wong gede itu. Maka mindsetnya berpikir besar, bukan berpikir yang sepele kecil. Kalau saya dulu kecil ditakoni, cita-citanya apa, Her? Sopir. Nah, karena saya senang naik mobil itu, wah kayaknya penak banget dari sopir, numpak mobil. Enggak ada. Bapak saya juga bukan tokoh besar gitu kan. Nah, kalau bapak saya itu presiden, mungkin saya akan bercita-cita pengen jadi apa? Ya minimal jenderal bintang 4 gitu kan. Asal bapak saya presiden kan bisa saya jadi jenderal, Pak. Kalau bapak saya jadi presiden juga bisa jadi wakil presiden gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kapan sang kakek ternyata nggak lama juga, hanya kira-kira 2 tahun. Usia Nabi 8 menjelang 9, sang kakek meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal sang kakek telah berwasiat agar Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad waktu kecil kemudian diamanatkan supaya diasuh oleh Abu Thalib.
Abu Thalib di antara putra-putrinya Abdul Muthalib adalah putra yang paling miskin tetapi paling penyayang. Nah, sehingga dipilih oleh Abdul Muthalib. Putra-putri Abdul Muthalib jumlahnya ada 17. Menurut satu versi 10 laki-laki, 7 perempuan. Abdul Muthalib. Ya, jadi kakeknya Nabi itu anaknya banyak. Saya pengen 10 aja, istri saya nolak kok. Baru 2 sekarang Pak. Mohon didoakan Pak supaya istri saya terbuka hatinya. Itu di belakang itu. Belek nambah anak. Nah. Ya, jadi ikut pada pamannya yaitu Abdul Muthalib. Ya. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Namun setibanya di Busra, seorang pendeta yang bernama Buhaira menyarankan agar Rasulullah kembali ke Mekah karena khawatir akan mendapat perlakuan jahat oleh orang Yahudi yang ada di Syam. Ini ceritanya menarik ini. Tapi ini sudah jam 8, saya percepat. Kemudian membantu paman dalam perang Fijar. Pada usia 15 tahun Rasulullah membantu paman-pamannya dalam peralatan perang, ya, menyiapkan peralatan panah. Ketika terjadi perang Fijar antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan Bani Ailan. Ya, ini Bani Kinanah ini menjadi suku Quraisy, sekutunya suku Quraisy. Setelah peperangan usai diadakan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi yang dikenal dengan Hilful Fudul. Itu Nabi usianya 15 tahun sudah ikut rapat Dewan Besar penduduk Mekah yang dikenal dengan Hilful Fudul, perjanjian damai, di rumahnya Abdullah bin Jud'an atau Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini tokoh Quraisy yang sangat dermawan. Setiap musim haji, setiap harinya dia akan menyembelih setidak-tidaknya 60 ekor unta. Menurut satu versi riwayat. Jadi setiap hari di musim haji Abdullah bin Jud'an itu menyembelih 60 ekor unta. Untuk apa? Untuk menjamu para peziarah haji itu, mereka makan gratis. Ditraktir sama Abdullah bin Jud'an itu. Riwayat yang lainnya menyebutkan setiap hari 10 unta. Kita pakai yang 10 saja misalkan ya. Setiap hari 10 unta. Musim haji itu ya kira-kira seminggu lah ya. Berarti selama musim haji menyembelih 70 ekor unta. Satu unta harganya 40 juta. Pengke Pak, pinten niku? 70 ping 40 yuta. 2,5 miliar. Gitu? Hampir 3 miliar toh? Ya, hampir 3 miliar, 2,8 miliar untuk menjamu para tamu Allah. Jadi ini sudah merupakan tradisi sejak dulu tuh. Kemuliaan menjamu para tamu Allah itu begitu, sampai sekarang ya begitu pemerintah Saudi ya. Nah ini Abdullah bin Jud'an. Tapi Abdullah bin Jud'an itu sampai matinya nggak masuk Islam, sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, hal tanfa'u shadaqatu Abdullah bin Jud'an. Wahai Rasulullah, apakah sedekahnya Abdullah bin Jud'an yang sangat dermawan itu bermanfaat? Rasulullah mengatakan, la, tidak bermanfaat. Jadi walaupun jenengan dermawan tapi kafir, tidak bermanfaat. Nah, padahal kita dermawannya belum seperti Abdullah bin Jud'an. Nah, kepiarep boleh sapi 10 wong sapi wiran duwe gitu kan. Kita sapi 1 aja patungan wong 7 kok gitu ya. Hidup prihatin, masa muda Rasulullah dilalui dalam keprihatinan untuk membantu sang paman memenuhi kebutuhan hidup. Beliau bekerja sebagai penggembala domba. Ini bukan foto Nabi Muhammad, ini cuma ilustrasi ya Pak ya. Tidak boleh kita menggambar Nabi Muhammad. Ya, di pinggiran kota Makkah. Setelah semakin dewasa, Rasulullah mulai berdagang. Beliau adalah pemuda yang jujur dan berakhlak mulia. Kejujurannya telah dikenal luas sehingga mendapat julukan Al-Amin. Nah, beliau mengatakan dalam satu hadis, kuntu ara'al ghanam ala qararito ahli Makkah. Aku dulu menggembala domba untuk mendapatkan upah beberapa kirot. Ya, beberapa kirot itu ya beberapa rupiah lah gitu ya. Upah buruh ya berapalah, kecil kan itu ya.
sehingga beliau dulu bekerja seperti itu di usia masih kecil ya. Ini sebelum usia 20 tahun, karena setelah usia 18 tahun ke atas beliau mulai fokus berdagang ya, berjualan ya, menggembala. Kalau anak sekarang kan umur 13 tahun dolanan HP Pak, kon nunggu warung ono bakul bengak-bengok tumbas susah sibuk ngene HP ora krungu niku, sudah dunia hilang ya. Kalau kita pengen anak kita juga punya kemandirian seperti Nabi Muhammad, sejak kecil sudah dibiasakan bekerja. Kon dadi tukang parkir nak perlu golek duit dhewe. Kemudian mengembangkan bisnis. Jelang usia 25 tahun Rasulullah mendapat kepercayaan modal untuk berdagang dari Khadijah, seorang saudara kaya yang cantik dan memiliki kedudukan mulia di suku Quraisy. Rasulullah mendapat modal yang besar untuk diperdagangkan di negeri Syam. Sebagai pendampingnya, Khadijah mengutus pembantunya yang bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah. Maisarah itu laki-laki ya, Maisarah itu laki-laki di Arab. Kalau di Indonesia jadi perempuan ya, ini transgender ya, laki-laki. Maisarah nama di sana laki-laki. Mudrikah juga laki-laki, di sini jadi perempuan. Mudrikah laki-laki, itu kakek Nabi tadi ada namanya Mudrikah. Nah, Nabi Muhammad ketika menjelang usia 25 dapat modal dari Khadijah, karena Khadijah dengar ada ini pedagang yang jujur sekali, siapa namanya, Muhammad, panggil, kasih modal, berdagang ke Syam, pulangnya bawa keuntungan sangat banyak. Lalu Maisarah menceritakan tentang berbagai akhlak mulianya Nabi sepanjang perjalanan. Wah, Muhammad itu bos wes pokoknya wong iki jan jujur, resikan, tertib, disiplin karo wong-wong apian, wong sing dadi pelanggan ya seneng, pokoknya top gitu kan. Sehingga Khadijah mendengar tentang akhlaknya Nabi itu mulai jatuh hati. Menurut riwayat yang masyhur, Khadijah waktu itu usianya 40 tahun, tetapi saya memilih pendapat yang menyebutkan usia Khadijah 27 tahun. Karena tidak ada riwayat kuat tentang usia Khadijah. Ya, pertimbangannya hanya karena Khadijah itu melahirkan 6 putra putri Nabi. Kalau usianya sudah 40 tahun kayaknya abot banget niku. Niku bayi sing terakhir kan umurnya pun 50. Pinten niku kan? Nah, kayaknya sulit lah. Ibu-ibu enten sing yuswane 50 ibu-ibu? Tesih saguh ngandut melih. Wah, pamit Mas. Nah itu. Jadi saya memilih pendapat yang 27 tahun. 2 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Nah, pulang dari Syam membawa keuntungan yang besar, Maisarah menceritakan kepada Khadijah tentang kecerdasan dan kemuliaan akhlak Rasulullah. Khadijah pun mulai jatuh hati dan ingin bersanding dengan beliau. Saat itu Khadijah adalah janda cantik yang kaya raya dan dihormati. Banyak pemuda maupun tokoh Quraisy yang datang melamarnya, namun tidak ada yang sesuai. Khadijah kemudian meminta bantuan Nafisah agar membantu perjodohannya dengan Rasulullah. Kemudian dicomblangi. Ya, singkatnya Rasulullah menikah dengan Khadijah ketika usia beliau 25 tahun. Dari pernikahan tersebut Rasulullah dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan terakhir Fatimah. Ya, anak saya yang kecil perempuan namanya Fatimah. Ya, Qasim, karena Nabi Muhammad kemudian mendapatkan kunyah. Kunyah itu panggilan, julukan, Abul Qasim, bapak Eko Qasim. Anak saya yang pertama namanya Abbas, maka kalau saya itu dikunyah jadi Abul Abbas, bapakne Abbas. Abul Abbas Heri Sunaryo bin Juwari bin Kromo bin Condro, begitu seterusnya. Nah, jenengan putrane yang pertama sinten asmane? Anak yang pertama misalkan Iwan, ya berarti Abu Iwan, bapakne Iwan. Ya. Anak yang pertama namanya Kristiano, berarti Abu Kristiano. Padahal Muslim tapi Kristiano. Ya, banyak sekarang. Ya. Anak Nabi selain dari Khadijah hanya satu, yaitu siapa? Ibrahim, yang lahir di Madinah dari rahimnya Maryah Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis, raja Mesir. Ketika diajak masuk Islam, Muqawqis tidak mau, tetapi menyambut dakwah Islam dengan terbuka
dan mengirim hadiah berupa apa? Beberapa pakaian, beberapa harta, dan budak. Yang budaknya kemudian menjadi milik Nabi, namanya Maryah Al-Qibtiyah, yang berasal dari Kipti, Mesir. Dari budak ini Nabi mendapat keturunan Ibrahim, tapi kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal terjadi gerhana matahari yang kemudian orang-orang kasak kusuk, wah ini gerhana soalnya putrane Kanjeng Nabi seda. Nah itu, maka kemudian sholat gerhana, kemudian Nabi berkhutbah, ya sesungguhnya gerhana matahari atau bulan itu bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Nah itu, jadi nggak boleh mengait-ngaitkan kejadian, itu nggak boleh. Kemudian ada peristiwa renovasi Ka'bah, kita persingkat 10 menit selesai ya. Bangunan Ka'bah mengalami kerusakan sehingga harus dipugar dan direnovasi. Maka masyarakat Quraisy melakukan pemugaran dan bersepakat bahwa donasi hanya bersumber dari harta yang halal. Mereka menolak donasi dari hasil kezaliman, riba, pelacuran, dan sumber-sumber haram yang lainnya. Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah berusia 35 tahun. Maka Mekah Ka'bah itu jadi penuh berkah, banyak orang datang ke sana, makmur, sejahtera. Kalau pengen Masjid At-Taqwa itu makmur, sejahtera, nggak usah cari dana-dana subhat, cari bantuan-bantuan nggak jelas, cari saja donatur-donatur yang mukhlis, yang hartanya halal. Insya Allah tempat ibadahnya berkah, jamaahnya jadi ringan hati melangkahkan kaki menuju ke masjid. Okay. Jadi cari harta yang halal. Bantuan dari caleg-caleg itu diteliti dulu. Diteliti dulu. Banyak caleg gagal karpetnya diluntung meneh dijaluk. Enten mboten Pak? Ada toh? Nah, itu. Cari yang cari yang halal saja. Nah, karena terbatasnya donasi, akhirnya bangunan Ka'bah itu tidak bisa selesai sesuai rencana, sehingga menyisakan sebagian pondasi yang tidak selesai, yang saat ini dikenal dengan Hijr Ismail. Jadi di Ka'bah itu ada yang setengah lingkaran nih kok Pak, pagar sing dhuwure kinten-kinten semeter. Nah itu termasuk bangunan Ka'bah sebenarnya, tapi riyen ya karena modalnya itu kurang, akhirnya tidak bisa sempurna, maka dibiarkan seperti itu sampai sekarang. Kalau sekarang mau dibangun sempurna bisa nggak? Bisa, nanti persegi panjang bangunan Ka'bah, bukan persegi kota itu. Tetapi nanti kita nggak punya kesempatan sholat di dalam Ka'bah, karena sholat di dalam Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah, karena Hijr Ismail sebenarnya adalah Ka'bah, seperti itu. Maka di dalam Hijr Ismail itu kalau jenengan menghadapnya membelakangi kotaknya Ka'bah itu boleh, karena di dalam Ka'bah sholatnya mau menghadap kemanapun bebas. Tapi di dalam Hijr Ismail tidak boleh sholat wajib, karena tidak boleh sholat wajib di dalam Ka'bah, bolehnya sholat sunnah. Niku rebutan, ya, rebutan masuk ke Hijr Ismail. Kemudian secara ringkas kepribadian sebelum kenabian, Rasulullah sejak awal telah dijaga oleh Allah dan dipersiapkan untuk tugas besar kenabian. Beliau merupakan pribadi yang mulia dengan akhlak yang sangat terpuji, jauh dari kesyirikan dan penyimpangan, meskipun masyarakat pada masa itu sangat rusak. Beliau belum pernah mengikuti penyembahan berhala maupun perayaan-perayaannya, tidak pula melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang umum dilakukan masyarakat Mekah. Rasulullah senantiasa menolong yang lemah, menjalin hubungan baik dengan orang lain, jujur, menyambung silaturahim, dan berakhlak yang mulia sebagaimana kesaksian Khadijah sendiri. Ya. Jadi Rasulullah itu seumur hidupnya hanya pernah 2 kali pengen nakal. Kalau saya tiap hari pengen nakal. Nah, Rasulullah hanya pernah 2 kali pengen nakal. Sekali waktu Rasulullah itu pernah menggembala kambing, sore hari kemudian pesan kepada temannya, tolong kambingku dijagain, aku pengen ke kota, pengen masuk, pengen senang-senang kayak teman-teman yang muda-muda itu, pengen pesta-pesta, minum-minum seperti itu. Temannya bilang, oh iya, tak jaga ke beres, senang-senang. Nah, ya kemudian Rasulullah berangkat menuju ke kota Mekah, masuk ke kota, karena kan menggembalanya di luar kota. Masuk di kota Mekah, rumah pertama itu belum sampai pusat kota, masih rumah pertama dengar pesta-pesta, musik-musik, genderang. Nabi tanya, ada apa ini? Ada pesta.
Nabi kemudian duduk, belum ikut pesta, baru duduk pengen menikmati lagu-lagunya itu. Dangdut koplone niku sekajeng dinikmati. Lagi duduk langsung tertidur lelap. Bangunnya besok hari siang karena kepanasan ke pelorong srengenge. Sehingga Nabi tidak jadi senang-senang. Belum menyentuh makanannya, belum menyentuh minumannya. Kemudian kembali ke tempat gembalaan, ditanya sama temannya, piye bro, mau bengi penak gitu kan. Nabi Muhammad ora, aku ini malah keturun, urung ngopo-ngopo, lagi jago ngrungokke dangdutan malah langsung turu, iki gak nembe tangi kepanasan srengenge. Nah, kemudian malam berikutnya Nabi pengen lagi, wah wingi kan dong sido, aku tak baleni ya itu titik pedusku meneh. Oh ya apa-apa, selamat bersenang-senang gitu ya. Ternyata kejadian malam berikutnya sama seperti malam sebelumnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sejak itu saya tidak pernah ada keinginan untuk senang-senang seperti itu lagi. Jadi nggak pernah pesta-pesta, nggak pernah hura-hura, nonton konser, nggak pernah. Hanya 2 kali itu pun digagalkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul dijaga oleh Allah dari segala macam penyimpangan dan kemaksiatan. Beliau belum pernah menyentuh berhala sama sekali. Di Indonesia orang ke Borobudur malah lomba-lomba pengen nyekel. Sing guyu paham niki. Nah itu, jare engko nekake rezeki, nekake jodoh itu kan, ndawake umur. Wah. Padahal sing padha ngrogoh stupa niku ya wong do kudungan pecinan. Ya, itulah Indonesia gitu ya. Nabi Muhammad SAW belum pernah menyentuh berhala. Ketika Fathu Mekah beliau menghancurkan berhala itu cukup tongkatnya disentuhkan berhala, mengucap bismillah jadi pasir. Bismillahi wallahu akbar, pecah. Gitu. Jadi beliau tidak menyentuh berhala. Demikian nggih ringkasan tentang kehidupan Rasulullah ya, bangsa Arab sebelum kenabian sampai dengan Rasulullah sebelum kenabian. Insyaallah 2 bulan lagi kita akan lanjutkan masa awal kenabian, yaitu Rasulullah menerima wahyu sampai dengan dakwah Nabi periode Mekah. Insya Allah 1 pertemuan bisa kita ringkaskan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dan menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan kita semakin yakin tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Silakan persiapan untuk melanjutkan pengajian berikutnya dari Taman Surga di Masjid At-Taqwa pindah ke Taman Surga di Kebenaran. Ya, mudah-mudahan lancar dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian hari ini sudah mengawali ya, materi Sirah Nabawiyah. Dan barangkali ini karena waktunya sudah siang, tidak ada sesi tanya jawaban lah ya nggih. Kita tutup saja karena Bapak Ibu mungkin akan ngaji bersambung ya, kegiatan pengajian Ahad Pahing yang dilaksanakan pada Ahad Wage. Dan karena bulan ini ada Ahad kelima, kami mohon Pak Ustadz Heri untuk Ahad kelima ini, bulan ini ada Ahad kelima dan bulan depan kan bulan Juli, Ahad pertamanya Mas Agus biar manut ya, nanti deh Ahad kelima Pak Ustadz Heri Ahad kelima. Jadi insya Allah nanti Ahad kelima Pak Ustadz Heri untuk melanjutkan materi pada hari ini. Barangkali cukup Bapak Ibu Dan informasi lagi, karena kemarin Pak dari Takmir menyiapkan kendaraan, barangkali akan untuk ngaji langsung ke Kebenaran, ini disediakan kendaraan. Mari kita bersama-sama akhiri ya, kajian hari ini bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.